Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita datang untuk mengagungkan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita duduk berdoa. Mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan nama-Mu Tuhan. Berkati urapi setiap kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Mari saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kasih puji. firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Tuhan juga berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran kita semua. Ya, kondisi seperti ini memang tidak mengenakan bagi kita, sulit bagi kita semua, tapi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang sulit, kita bisa tetap merayakan Jumat Agung pada hari ini. Kita merayakan akan pengorbanan Yesus, Via Dolorosa yang dijalani oleh Tuhan Yesus karena Dia mengasihi dan mencintai kita. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Pengorbanan Yesus yang Sempurna. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, maut itu adalah kematian kekal sampai selama-lamanya. Orang yang berdosa itu harus binasa. Orang yang berdosa itu putus hubungan dengan Allah, mati secara rohani. Dalam kondisi seperti inilah manusia membutuhkan yang namanya juru selamat. Itu sebabnya Yesus turun dari tahtanya, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar itu dengan cara menjadi serupa dengan kita manusia, bahkan lebih hina dari kita manusia. Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar. Kalau Paulus mengatakan karena kasih-Nya yang begitu besar itu tidak bisa kita pahami atau tidak bisa kita mengerti lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Yesus di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam suratan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Petrus menjelaskan bahwa Yesus sendiri. Kata sendiri itu tidak nyaman, Bapak Ibu. Apalagi ketika kita berada di tengah-tengah penderitaan, sakit, penyakit, kita butuh orang lain untuk kita bisa curhat, kita bisa berbagi penderitaan dan sakit penyakit kita. Tuhan izinkan 1 minggu yang lalu saya opname di rumah sakit RKZ, Bapak Ibu. Ya, karena kondisi seperti ini, ketika istri saya menjenguk dan saudara-saudara yang lain, saya selalu suruh cepat pulang. Ketika mereka pulang, saya sendiri mulai sore, malam sampai pagi, Bapak Ibu. Ya, kamar yang saya tempati itu seharusnya ditempati 4 orang, tapi karena memang pasien sepi, jadi saya harus sendiri. Ya, saya merasa sepi. Saya nggak punya teman, saya jalani 1 malam penuh sampai besok pagi lagi dan mengalami rasa sakit itu secara sendiri. Nggak nyaman, Bapak Ibu. Orang ketika berada dalam penderitaan atau sakit, tidak ada teman yang diajak curhat, maka dia bisa stres, bisa frustrasi, dan mengalami sakit yang begitu hebat, Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus karena Dia mengasihi dan mencintai kita. Petrus mengatakan, Yesus sendiri memikul dosa kita di atas kayu salib. Alkitab mengatakan dosa seisi dunia ini ditimpakan kepada Dia. Kejahatan kita manusia ditanggung, dipikul, diangkut, dirasakan sendiri, Bapak Ibu. Ini merupakan satu hal yang berat, merupakan satu hal yang sulit. Tapi Yesus terima semua itu tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh. Bahkan ketika Yesus juga berdoa di Taman Getsemani, Dia mengajak ada 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus berdoa, murid-muridnya sedang tidur, Bapak Ibu. Sampai 3 kali Yesus berdoa dengan permohonan yang sama, tapi murid-muridnya sedang tidur. Sampai Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih,
sampai mau mati rasanya. Dia melihat cawan yang akan ditimpakan, cawan murka Allah yang akan dia minum. Sebagai manusia, dia tidak kuat. Tapi dia tanggung sendiri. Bahkan ketika pada puncak penderitaan di atas kayu salib, Bapa pun meninggalkan dia. Sehingga dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus begitu mengasihi dan mencintai kita, sehingga dia tetap terima segala perlakuan orang-orang yang berdosa, menghina dia, meludahi dia. Kesengsaraan itu dia tanggung sendiri. Sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita bandingkan penderitaan atau sakit yang kita alami dengan penderitaan Tuhan Yesus, atau sakit yang dia alami, penderitaan kita belum seberapa, penyakit kita belum seberapa. Ya, kita mungkin kadang sampai bekerja keras, bersungguh-sungguh, atau mungkin banting tulang, jungkir balik. Tapi yang kita lakukan itu untuk kita, untuk keluarga kita. Tapi Yesus, dia terima segala penderitaan itu. Dia rela berkorban. Nyawanya dia berikan, darahnya juga dicurahkan. Itu bukan karena dia berdosa atau salah, bukan untuk menyelamatkan dia, tapi dia lakukan semuanya itu untuk kita, umat manusia. Itu sebabnya pengalaman-pengalaman yang kita hadapi saat-saat ini jangan sampai membuat kita menjadi lemah. Ingat, Yesus sudah terlebih dahulu mengalami satu pengalaman yang pahit, masa-masa yang sulit, penderitaan yang begitu getir. Dia alami untuk menyelamatkan kita. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita berada di dalam masa-masa yang sukar, kita menghadapi kesulitan secara ekonomi, sakit penyakit mungkin mendera tubuh kita, Alkitab mengatakan ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, ingat ada satu pribadi yang menjadi contoh dan teladan kita. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Ingat Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berada dalam kesulitan, seringkali kita memang menjadi lemah, putus asa, putus pengharapan. Tapi ingatlah, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan itu. Kita tidak sendiri di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak sendiri di dalam berjuang, bergumul dalam segala kesulitan dan persoalan yang kita alami. Ada Yesus. Dia yang turut bekerja bersama-sama dengan kita dan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang dipilih dan yang sudah terpanggil. Ingat Yesus, ketika engkau terpuruk, pandang Dia, maka kita akan menerima satu kekuatan yang baru. Kita rasakan sukacitanya itu yang akan memberikan satu kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita yang sudah menerima pengorbanan Yesus, karya keselamatan yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib itu,
Tuhan inginkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 tadi. Yang pertama, mari hidup bukan lagi untuk dosa, tapi hidup untuk kebenaran. Ya, kita sudah menerima keselamatan, kita sudah ditebus. Jangan hidup lagi untuk daging atau untuk dosa, tapi jadilah hidup kita menjadi hamba kebenaran. Ya. Yang kedua, Tuhan inginkan kalau kita dulu sudah terpisah karena dosa itu, kita putus hubungan dengan Allah. Mari mulai pelihara persekutuan, jaga keintiman kita setiap saat dengan Tuhan kita, dengan Juru Selamat kita itu. Jangan mau jauh, tapi tetap jadikan Dia menjadi gembala kita yang agung, pemelihara jiwa kita. Sadari, ketika kita jauh dari gembala kita, maka kita membuka peluang untuk masalah atau kesesatan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, supaya kita tidak lemah, tidak menjadi putus asa di dalam menjalani hidup yang sulit ini, tetap arahkan pandanganmu kepada Yesus. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang Yesus telah berikan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi waktu dan tempat. Walaupun sidang jemaat Tuhan sedang beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan terjadi dan dinyatakan dalam setiap pribadi kami dan dalam setiap rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa mempersiapkan mungkin ada roti tawar atau teh atau sirup. Bisa dipersiapkan dulu supaya kita bersama-sama melakukan perjamuan suci pada pagi hari ini. Kita akan berdoa menyerahkan roti dan anggur ini supaya Tuhan yang memberkati menjadi makanan dan minuman yang sungguh bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami mengingat akan pengorbanan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Di depan kami ada roti dan anggur. Kiranya Tuhan yang memberkati menjadi makanan dan minuman yang sungguh bagi kami. Kami di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus juga di dalam kami. Biar lewat perjamuan suci pada pagi hari ini, kasih kami semakin sungguh-sungguh nyata. Kami melekat kepada Tuhan Yesus. Dan ini juga menjalin persaudaraan rasa kekeluargaan kami satu dengan yang lain sebagai keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang mengikuti perjamuan suci pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Aku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, amin, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup menyatukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bersama-sama angkat roti ini, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pandang Yesus yang sudah mengorbankan segala-galanya yang ada pada Dia. Dia rela menanggung penderitaan. Dia dicaci maki, dicambuk, sampai rupanya sudah babak belur, sehingga orang-orang memalingkan wajahnya karena semua sudah hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Yesus menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan dirinya sendiri, dengan darah yang suci, darah yang mulia, darah yang mengalir dari atas kayu salib itu. Itu yang menyucikan kita, itu yang membasuh, itu yang membenarkan kita. Sebabnya bersyukur buat pengorbanan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita akan minum bersama-sama dengan percaya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur, rasa terima kasih kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima segala pujian. Kami bersyukur buat pengorbanan Yesus. Terima kasih, Kau mengasihi kami, Kau berkorban bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima
kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Besar setiamu, glory, haleluya, glory, 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 glory bagimu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan sampai selama-lamanya. Namamu yang kami agungkan, namamu yang disanjung. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah menerima kekuatan yang baru. Kami terima sukacita, kami terima kesembuhan atas segala sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan akhiri ibadah Jumat Agung pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi bagi kita. Puji nama Tuhan, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memperingati ibadah Jumat Agung yang dimana kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus atas dosa-dosa kita. Biarlah pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita selalu hidup untuk seperti Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Karena ada program pemerintah yaitu social distancing, maka untuk 1 minggu ke depan ibadah tengah minggu gereja GPPS Siloam Pondok Chandra ditiadakan. Namun untuk ibadah Paskah pada 12 April, ibadah GPPS Pondok Chandra dilaksanakan secara online. Bapak dan Ibu dapat menyaksikan ibadah Paskah melalui channel Siloam Channel di YouTube. Lalu bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, yaitu persembahan ibadah, pembangunan, dan persembahan persepuluhan dapat dikirim via transfer dengan rekening Mas Pion dengan nomor 10960466631 atas nama GPPS Siloam. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk tetap berdoa untuk pandemi COVID-19 ini agar kita semua dapat beribadah bersama-sama lagi. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.